contoh kedua tentang kapasitor. Jenisnya kapasitor itu apa? Nama lainnya apa? Terus kemudian simbolnya dulu. Simbolnya C. Kemudian satuannya farad. Simbol C, satuannya farad. Simbolnya C. Oh, ini simbol juga ya. Simbol gambar singkatannya C. Masuk di sini. Kemudian tipenya kapasitor keramik, kapasitor kertas, elektrolit, dan lain-lain. Nah, nanti dijabarkan berikutnya seperti ini. Gambarnya seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, bisa dipahami ya? Minimal 12 jenis komponen. Ini nomor 1, nomor 2, bisa aja nomor 3-nya transistor, 4-nya diode atau tiristor, 5 diode, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan terkait sama komponen dasar, tugas komponen-komponen dasar. Ada enggak yang ditanyakan terkait sama tugas? IC termasuk berarti, Pak? Nanti petunjuknya saya kirim lewat WA. Tunjuknya nama file dan sebagainya dan sebagainya. Oke ya, nggak ada ya. Sekarang kita lanjut tentang tentang catu daya. Kemarin sudah sempat ditinggung ya, catu daya. Atau power supply. Catu daya seperti yang saya jelaskan minggu lalu, ada yang AC, ada yang DC. Lebih apa kelebihan dari catu daya AC ataupun DC? Kemarin sempat dibahas ya. Nah, sekarang apa kelebihannya catu daya yang AC sama DC? Kemudian apa yang membedakan sudah sempat saya bahas adalah sistem tegangannya. Kalau AC itu bolak-balik ya, positif negatif positif negatif positif negatif. Kemudian kalau DC dia stabil, ya dia stabil. Kalau dia posisi positif positif terus, kalau posisi negatif negatif terus dan sebagainya. Nah, dari yang ada di yang kita gunakan kalau enggak AC atau DC, ini ada proses perubahan dari AC ke DC. Dari DC ke AC. Apa contohnya? Kita belum bicara perubahan dulu. Apa contohnya
catu daya yang AC. Apa contohnya? Catu daya yang AC. Dari generator, ya, generator AC tentunya. Kemudian dinamo motor atau mobil. Dinamo itu bahasa pasarannya ya, tapi sesungguhnya dia adalah masuk ke dalam motor-motor listrik, di mana motor-motor listrik itu ada generator, ada motor, ada transformator. Nah, kalau yang contoh AC tadi kemarin itu apa? Contohnya listrik dari PLN, ya kan? Nih biasanya simbolnya listrik PLN. Generator AC. Generator AC. Apalagi dinamo sepeda. Siapa yang hobi goes, kadang-kadang aksesorisnya lampu. Nah, sumber lampunya bisa pakai baterai, bisa menggunakan dinamo yang ditempelkan, kepalanya dinamo itu ditempelkan di ban, bisa ban depan, bisa ban belakang. Itu contoh AC. Kalau yang DC, contohnya baterai, aki, solar cell, apalagi? Baterai, aki, solar cell, apalagi yang berada di sekitar kita? Power bank. Ya, power bank, ya, dan lain-lain. Itu menggunakan DC. Ada juga generator, tapi generator DC ada, tapi kurang populer. Nah, kalau kita lihat yang ada pada kehidupan sekitar kita, pembangkit listrik yang banyak dan kapasitasnya besar itu adalah yang jenis pembangkit listrik jenis AC. Kenapa kok AC? Karena dia mudah dihasilkan daripada generator DC atau sumber listrik DC. Ya, kalau menggunakan AC cukup ada magnet, kemudian ada kumparan ataupun koil, bahasa lainnya kumparan koil. Kemudian antara kumparan dengan magnet itu memiliki flux yang berubah-ubah, maka pada kedua ujung kumparan tersebut akan menghasilkan GGL, gaya gerak listrik. Nah, itu sangat mudah sekali menghasilkan catu daya listrik yang bentuknya AC, itu sangat mudah. Sementara DC agak ribet. Contohnya aki. Aki itu kan ribet. Menentukan sel-selnya, berapa luasannya, berapa ketebalannya, kemudian material yang dipakai apa, apakah materialnya PB dan zinc, ataukah zinc dan Cu, kemudian ada cairannya, elektrolitnya, kemudian proses chargingnya, gimana pengecasannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Cukup rumit kalau DC. Nah, sehingga karena kebutuhan tuntutan teknologi atau kebutuhan, maka
kadang-kadang dari sumber tenaga AC dirubah menjadi DC. Contohnya apa? Charger HP-mu. Contohnya apa? Adaptor. Contohnya apa lagi? Power supply-nya komputer. Nah, itu dari AC ke DC. Nah, ini orang menyebutnya adalah adaptor. Adaptor. Nah, kalau yang dari DC ke AC, adaptor itu bahasa lainnya rectifier. Rectifier. Nah, kalau dari DC ke AC itu sebutannya inverter. Siapa di antara kalian yang punya inverter di rumah? Ada enggak? Ada enggak? Yang punya contoh inverter di rumah atau di sekitarnya? Yang ada di AC kok. AC, Pak. Ada? Dipendingin udara, Pak. Siapa? Dipendingin udara AC, Pak. Apa enggak dengar? Di AC, Pak. AC. Pendingin udara inverter itu. Maksudnya gimana nih? Contoh kan tadi, Pak. Contoh inverter di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Oh, istilah inverter di AC itu berbeda dengan yang saya maksudkan. Ya, kalau yang saya maksudkan ini dari sumber listrik DC dirubah ke AC. Contohnya apa? PLTS. Yang ada di sekitar kita. PLTS, ya betul. Itu ada controller chargingnya, ada unit controller chargingnya ya, ada unit inverternya yang merubah dari aki sumber ke AC. Bisa, Pak. Proses AC ke DC dalam hal ini proses rectifier ataupun penyearahan itu ada yang namanya sistem penyearah setengah gelombang. Kemudian ada juga penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh dan penyearah setengah gelombang. Bagaimana ini penyearah setengah gelombang dan bagaimana penyearah gelombang penuh?
Anggap ini A, ini B. Sekarang yang A. Ini kita cerita rectifier, penyearah. Penyearah itu, sebentar ini setengah gelombang ya. Nah, penyearah itu merubah listrik yang AC menjadi DC. Nah, penyearah setengah gelombang yang dimaksud adalah dia hanya mengambil gelombang yang atas aja. Disearahkan. Jadi prosesnya adalah inputnya seperti ini. Kemudian dia disearahkan menggunakan komponen dioda sehingga hasilnya adalah ini dioda itu gambarnya begini. Pernah lihat toh komponen dioda? Inputnya ini, outputnya ini. Ini yang disebut dengan setengah gelombang. Nanti pada siklus berikutnya, ini tetap atas juga. Sehingga, kalau kita lihat, nanti begini gambarannya. Demikian seterusnya. Sebelahnya juga gitu. Ini yang gelombang, setengah gelombang. Nah, berikutnya yang B. Gelombang penuh. Sama inputnya adalah dan seterusnya. Ini juga yang tadi. Nah, kalau menggunakan gelombang penuh, komponen utama yang digunakannya sama-sama dioda juga, ya. Nah, tapi jumlah diodanya berbeda, susunannya pun juga berbeda. Sehingga hasil keluarannya, ini untuk yang proses ini, yang atas, jadi ini. Yang di bawah ini juga dibalik tetapi di atas, sehingga bentuknya begini. Tak bedakan aja garisnya gini, garis datar. Nah, komponen berikutnya, yang atas ini, dia disearahkan. Sehingga bentuknya begini. Kemudian yang bawah ini, disearahkan bentuknya di atas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini penyearah setengah gelombang. Sehingga kalau kita lihat, yang awalnya gelombangnya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif,
sekarang berubah. Positif, 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 positif. Artinya variabelnya positif terus, cuma nilainya yang berubah-ubah. Berbeda yang setengah gelombang. Yang setengah gelombang ini keluarannya positif, kemudian 0, positif lagi, 0, positif lagi. Nah, ini yang membedakan gelombang penuh dengan setengah gelombang. Baik, sampai sini bisa dipahami? Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Oke. Ini untuk yang DC ya. Dari AC ke DC, artinya penyearah. Penyearah dari AC ke DC. Awalnya bolak-balik, disearahkan menjadi DC. Atau istilahnya tegangan, apa istilah, konsisten, kan tidak salah. Jadi kalau positif, positif terus, negatif, negatif terus. Satu sumbu positif, satu sumbu negatif. Jadi kalau DC itu mengenal positif dan negatif. Nah, ada positif, ada negatif. Kalau AC tidak mengenal positif dan negatif. AC yang dikenal adalah netral sama fase. Sumbu netral, sumbu fase. Nah, untuk materi elektronika, kita berada di posisi sini. Bukan berarti kita mengesampingkan AC, bukan. Tapi kalau elektronika itu banyak bersentuhan dengan DC. Kemudian nanti dia mengendalikan AC. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nggak ada kayaknya, Pak. Kalau tidak ada, nanti saya akan membagi kelompok besok atau minggu depan ya. Semoga sudah selesai pembagian kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan tugas untuk mempelajari materi lebih dahulu, kemudian mempresentasikan materi yang sudah dipelajari. Ya, kita lihatnya sekitar 30-an orang, di atas 35. Jadi nanti satu kelompok itu sekitar 7 orang. Jadi kita akan bentuk 5 kelompok yang nanti akan mempresentasikan materi-materi yang saya tugaskan. Ya, saya akan minta kepada Miss Rati untuk mengirimkan daftar peserta kuliah dasar elektronika ya. Baik,
Cukup dari saya. Ada pertanyaan? Kalau terkait tugas nanti saya kirimkan tata caranya, kirim ke email mana dan sebagainya dan sebagainya. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Baik, kalau ada silakan disimpan, minggu depan bisa ditanyakan. Hari ini setelah kuliah dasar elektronika, kalian kuliah apa lagi? Kalkulus, Pak.